Sekarang gue akan menceritakan hilangnya seorang pendaki di gunungnya para dewa, yaitu Gunung Semeru, Jawa Timur. Lantas bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan sekarang gue akan menceritakan hilangnya seorang pendaki di gunungnya para dewa, yaitu Gunung Semeru, Jawa Timur. Lantas bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri ataupun mempunyai cerita horor, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Sebelum ke ceritanya, kita akan menceritakan sekelumit legenda dari Gunung Semeru. Menurut mitologi Jawa kuno yang tercatat dalam kitab Tantu Pagelaran dari abad ke-15, Gunung Semeru memiliki kisah yang sangat istimewa. Legenda ini menjelaskan bagaimana Gunung Semeru dianggap sebagai paku bumi yang menstabilkan Pulau Jawa. Berikut adalah ringkasan legenda tersebut. Dikisahkan bahwa pada awalnya Pulau Jawa terombang-ambing dan tidak stabil di lautan. Kondisi ini membuat para dewa di Kayangan khawatir. Untuk mengatasinya, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma berinisiatif memindahkan puncak Gunung Meru yang ada di India. Gunung Meru ini adalah gunung suci dalam ajaran Hindu dan dipercaya dengan sebagai pusat alam semesta. Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa. Sementara Dewa Brahma berubah menjadi ular yang panjang yang melilitkan tubuhnya pada gunung. Dengan cara ini, mereka berdua bekerja sama untuk mengangkut puncak Gunung Meru dari India menuju Pulau Jawa. Awalnya, puncak Gunung Meru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa. Namun, karena bobotnya yang terlalu berat, hal ini menyebabkan bagian timur pulau terangkat ke atas. Untuk menyeimbangkan kembali, para dewa memindahkan gunung tersebut ke arah timur. Selama perjalanan dari barat ke timur, serpihan-serpihan dari gunung yang berjatuhan membentuk pegunungan lain di sepanjang jalur, seperti Gunung Wilis, Gunung Lawu, dan Gunung Welirang. Ketika akhirnya puncak Gunung Meru diletakkan di lokasi sekarang, yaitu pada bagian timur Pulau Jawa, pulau tersebut akhirnya menjadi stabil. Para dewa kemudian memotong sedikit bagian puncak gunung yang miring dan meletakkannya di sebelah barat laut, yang kemudian membentuk Gunung Penanggungan. Bagian utama dari puncak Gunung Meru inilah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Semeru atau Mahameru hingga saat ini. Gunung Semeru dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa dan Bali sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan menjadi penghubung antara dunia, manusia, dan kayangan. Itulah sebabnya gunung ini sering dianggap sebagai gunung suci dan gunung para dewa. Itulah guys, sekelumit legenda dari Gunung Semeru, dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh seorang yang sebut saja bernama Fajar ke DM Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Oke, untuk menggampangkan, gue akan ber-POP sebagai Fajar. Namaku Fajar. Bersama 4 temanku,
Rio, Doni, Siska, dan Maya, kami mendaki Gunung Semeru. Ini adalah pendakian ketiga kalinya bagi kami, dan kami berencana untuk mencapai puncak Mahameru untuk melihat sunrise atau matahari terbit. Perjalanan dari Pos Ranupani hingga Kalimati berjalan lancar. Kami mendirikan tenda dan beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian menuju puncak pada dini hari nanti. Pendakian ini sangat berat, dengan jalur pasir yang membuat setiap langkah terasa sia-sia. Saat kami hampir mencapai puncak, tiba-tiba kabut tebal turun. Jarak pandang kami menjadi sangat terbatas. Bahkan kami tidak bisa melihat satu sama lain. Doni berteriak, "Jangan pisah! Kita jalan berdekatan." Kami berbaris, saling berpegangan satu sama lain. Aku berada di belakang Rio. Tiba-tiba Rio berteriak, "Pajar, jangan main-main." Aku bingung. Aku tidak melakukan apa-apa. Rio berbalik dan menatapku dengan melotot. "Kenapa kamu dorong aku?" tanyanya. Aku menggeleng. "Aku tidak mendorongmu, Rio." Rio menatapku dengan penuh curiga. Siska dan Maya yang mendengarnya juga terlihat bingung. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk menunggu kabut menipis. Saat kabut sedikit menipis, kami melanjutkan perjalanan. Namun aku merasa aneh. Aku merasa ada yang aneh dengan Rio. Dia berjalan lebih cepat dan terus menoleh ke belakang, seperti ada yang mengikutinya. Ketika kami hampir sampai di puncak, Rio tiba-tiba berteriak dan lari ke arah tebing. "Pajar, jangan!" teriaknya. Kami semua panik. Aku berteriak, "Rio, jangan lari! Ada tebing!" Rio tidak mendengarkan. Ia terus berlari dan menghilang di balik kabut tebal. Kami berempat bergegas mencari Rio. Kami memanggil namanya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Kabut tebal dan kami tidak bisa melihat apa-apa. Kami menunggu di puncak, berharap Rio akan kembali. Namun hingga matahari terbit, Rio tidak muncul. Kami mencoba mencarinya lagi, tetapi nihil. Kami memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada tim SAR. Tim SAR segera melakukan pencarian selama beberapa hari. Mereka mencari Rio, tetapi tidak ada jejak apapun. Kami semua pulang dengan hati hancur. Kejadian ini menjadi trauma bagi kami. Beberapa minggu kemudian, salah satu teman kami, Maya, mendatangi rumah. Wajahnya pucat pasi, seperti baru melihat hantu. Ia memberikan sebuah foto padaku. Foto itu adalah foto kami saat di Ranupani, di awal pendakian. "Lihat, ini Jar," kata Maya dengan suara bergetar. Aku melihat foto itu. Kami berlima tersenyum ceria. Namun di belakang kami berdiri seorang pria berambut gondrong dengan pakaian pendaki yang lusuh. Wajahnya pucat pasi dan matanya menatap tajam ke arah Rio. Maya berbisik, "Saat kamu dan Rio berada di tanjakan, kamu merasa ada yang mendorong Rio, kan? Itu bukan kamu, tapi dia." Aku merinding. Aku teringat ucapan Rio di tanjakan, "Pajar, jangan main-main." Aku yakin Rio melihat pria berambut gondrong itu yang mendorongnya. Pria itu adalah hantu yang mengincar Rio. Kejadian ini menjadi kenangan pahit yang akan selalu kami ingat. Kami tidak tahu apa yang pria itu inginkan dari Rio, tetapi kami tahu ia adalah penyebab hilangnya Rio di puncak Mahameru. Oke guys, segitu aja cerita horor hilangnya seorang pendaki di puncak Mahameru. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian.
Dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.